Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali ya, walaupun tetap masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ini ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita di tengah kondisi hujan deras juga ini ya. Enaknya memang beristirahat, tapi apa ya, Bapak memang kundurkan jadwalnya di sore hari ini karena ada permintaan juga ya dari pengembang mutu karena diadakan bimbel katanya ya sesudah jujur itu. Sudah mulai belum bimbelnya ya? Belum ya kayaknya ya. Belum, Pak. Tapi Belum, Pak. ya nggak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan nanti akhirnya tidak bentrok aja gitu jadwalnya. Ya sengaja disatukan juga agar pesertanya lumayan banyak ya. Tapi ternyata masih memang dari 3 kelas juga seharusnya lumayan banyak ini ya, 90 lebih ya. Tapi nggak apa-apa ya, bahkan ada yang lewat streaming juga karena terganggu jaringan. Tapi nanti di tengah-tengah mohon maaf ya, kalau terputus nanti kita bisa masuk lagi linknya, Bapak share lagi link ininya karena belum ini ya Zoom-nya ya, atau masih basic ya. Nanti kita lanjut lagi kalau memang terputus di tengah-tengah. Oke, baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu ya, agar aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini sudah masuk materi yang kelima ya. Pembahasannya mengenai kiat sukses diterima di perguruan tinggi favorit nih ya. Baik, kalau begitu bisa Bapak share screen aja ya sekarang. Oke, baik. Kiat sukses diterima di perguruan tinggi. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya join, bisa kita mulai sekarang aja. Jadi tujuan dari materi ini yaitu dapat memahami tentang seluk-beluk perguruan tinggi serta mampu menentukan pilihan yang tepat ya dalam melanjutkan studi dan sukses dalam pelaksanaan ujiannya. Oke, kita lanjut. Oke, persepsi dari sebagai pemuka ya dari materi kali ini. Jadi setiap tahun siswa tingkat akhir sekolah menengah atas harus melewati ujian ini dengan mendapatkan bangku di perguruan tinggi idamannya. Banyak cara untuk tes masuk perguruan tinggi, namun untuk seleksi nasional menjadi momok yang menakutkan bagi semua calon mahasiswa di Indonesia. Hal ini menjadi sangat menakutkan karena adanya rasa takut gagal. Wajar saja ya hal ini terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya karena tes ini berskala nasional sehingga begitu ketatnya persaingan yang ada, semua orang sudah mulai menatap lembar demi lembar di tahun yang baru ini. Untuk itu, untuk sukses membutuhkan persiapan, baik penguasaan materi, fisik, psikis, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan takut ya untuk menghadapi nanti seleksi nasional ya untuk masuk ke perguruan tinggi, terutama ya negeri ini ya. Banyak kampus-kampus favorit yang akan nanti kita pilih ya. Dan prosesnya nanti di kelas 12 ini tentunya gitu kan. Setelah kalian lulus, kalian diharapkan dapat memilih perguruan tinggi yang sesuai apa yang diinginkan. Nah, seperti biasa ada sebuah tayangan video atau film ya, ini mengenai tips sukses masuk perguruan tinggi. Nah, sebagai ilustrasi bisa kita saksikan bersama-sama ya.
ketika H-1 kalian nggak usah belajar. Loh, kok nggak usah belajar? Kenapa? Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini dan Sadewa, dan kali ini aku bakal ngasih beberapa tips. Aku bakal ngasih 7 tips untuk kalian buat kalian yang mau masuk di perguruan tinggi lewat jalur ujian tulis berbasis komputer. Jadi secara garis besar, kalau kalian mau masuk di perguruan tinggi ini dari teman-teman SMA, SMK atau sederajat pengen masuk di perguruan tinggi harus melalui beberapa jalur. Nah, ada SNMPTN, ada UTBK, SBMPTN ini. Nah, jalur UTBK ini adalah salah satu jalur tes yang pesertanya itu banyak banget. Maka dari itu, aku bakal kasih beberapa tips untuk kalian biar dari awal saat ingin mendaftar hingga akhirnya besok kalian bisa tes dengan lancar itu bagaimana. Tips yang pertama, tentukan jurusan yang kalian inginkan, ya. Jurusan yang kalian inginkan harus disesuaikan dengan passion. Passion itu adalah ketertarikan kalian terhadap suatu hal. Jadi kan banyak nih ya, akhir-akhir ini banyak orang yang memilih jurusan itu berdasarkan kemampuan ya. Kadang orang mikir kan sekarang nilai UTBK itu keluar dulu baru kalian daftar. Kadang orang tuh nyari aman ya. Yang penting aku masuk lah. Jangan. Yang paling penting adalah jurusannya. Jadi kalau belum dikatakan jurusan dengan universitas itu, kalian harus prioritaskan jurusannya dulu. Kalau kalian suka buat video dan sebagainya, ya ambillah komunikasi. Kalian suka gambar dan sebagainya, ambillah DKV dan sebagainya. Kalau kalian memang suka merencanakan sesuatu ruang yang besar, kalian ambil PWK. Atau kalian pengen membangun rumah dan kalian suka banget dengan arsitektur, ambil arsitektur. Jangan memilih jurusan hanya karena yang penting kuliah, yang penting aku nggak diejek sama teman karena nggak kuliah. Jangan, karena nanti kamu bakal nyesel sendiri. Jadi yang pertama adalah tentukan jurusan sesuai dengan passion kamu. Oke, tips selanjutnya adalah pilih jurusan dulu baru universitas. Jadi kadang orang suka menggadang-gadang, wah universitas gue paling bagus, wah universitas A ini paling bagus, universitas B itu di bawahnya. Ya, itu hanya sebatas ranking teman-teman. Yang terpenting adalah diri kalian sendiri. Kalau kamu memang punya passion untuk menekuni ilmu di bidang itu, kalau kamu memang niat untuk belajar, ya kamu bakal menjadi ahli di situ. Jadi tempat di mana kalian belajar itu tidak menjamin 100% kalian akan sukses. Cuma kamu lulusan UI, UGM, ITB, kalau kamu tidak bisa yang namanya mengimplementasikan ilmu atau kamu masuk ya sebatas gengsi doang gitu. Jadi yang paling penting adalah utamakan jurusannya baru universitasnya. Oke, yang penting jurusannya kembali ke poin awal, kamu harus passion dulu. Oke, karena mutiara akan tetap menjadi mutiara walaupun di tempat manapun ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah tips untuk kalian belajar ya. Kalau saranku sih kalian belajar satu hari itu satu mata pelajaran kalian jadwalkan, dan ketika hari selanjutnya kalian ganti mata pelajaran yang lain, atau kalian bisa juga rubah 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Yang penting kalian fokus. Kalau dalam satu waktu kalian mengerjakan beberapa soal atau kalian mengerjakan beberapa mata pelajaran, kita pusing men. Manusia itu hanya bisa multitasking. Manusia nggak bisa multifokus men. Dalam artian kita nggak bisa sekarang mikir matematika tiba-tiba nanti kita mikir bahasa Indonesia dalam waktu yang sama, tidak bisa. Kita harus fokus. Oke? Fokus hingga akhirnya kalian bisa menguasai satu persatu. Kemudian saranku selanjutnya adalah kuasai satu bab dulu, baru kalian latihan soal dengan bab yang sama. Kalian kuasai, dan aku sarankan setiap minggu atau setiap bulan kalian adakan tryout pribadi dengan mengerjakan kumpulan soal yang terdiri dari berbagai mata pelajaran. Gitu. Oke, tips keempat. Ketika kalian punya teman itu jangan cuma dimanfaatkan kalian untuk minjem duit atau hal-hal yang bersifat konsumtif, tapi manfaatkanlah teman itu untuk belajar bareng. Jauhi lingkungan toksik ya.
dekati lingkungan-lingkungan yang positif untuk mendorong kalian untuk masuk di perguruan tinggi. Ya, pilih-pilih teman itu kadang kala perlu teman-teman. Jadi ya untuk kali ini aja ketika kalian mau masuk di perguruan tinggi ya fokus sama teman-teman yang emang support kalian, jangan dikit-dikit game, dikit-dikit ML, dikit-dikit PUBG, ya wes nggak lolos gitu kan. Jadi harus fokus karena masa depan itu ya kalian yang menentukan. Apalagi UTBK tahun ini hanya 1 kali, jadi mati urip ya terserah Anda gitu. Gagal atau suksesnya ya terserah Anda. Anda mau milih berjuang bareng dengan teman-teman yang sekarang mau masuk perguruan tinggi baru setelahnya senang dengan hasil kalian diterima di universitas yang kalian impikan, atau kalian senang-senang dulu habis itu menangis karena kalian tidak diterima. Ya terserah kalian, hidup-hidup kalian bikin kompetisi kecil-kecilan lah ya, siapa yang menang gitu kan. Itu untuk membiasakan kalian untuk situasi kompetisi teman-teman, karena saingan kalian itu bukan cuma teman-teman kalian, tapi ratusan ribu orang ingin masuk di universitas, atau bahkan ribuan orang sedang memperebutkan satu kursi di jurusan yang kalian impikan. Jadi bukalah mata kalian, saingan kalian itu gak cuma teman satu kelas, teman satu sekolah, tapi satu Indonesia men, gitu ya. Jadi semangat. Tips selanjutnya adalah kalian harus selalu mencermati apa informasi yang diterbitkan oleh penyelenggara tes. Dalam hal ini kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Tahun 2018 hanya ada SBMPTN dan itu 1 kali tes saja. Kemudian ada UTBK di tahun 2019 dengan 2 kali tes dan nilainya udah kelihatan dulu baru kalian daftar. Hingga akhirnya di tahun 2020 kalian hanya ada 1 kali tes saja. Jadi kalian harus selalu update tentang informasi-informasi seperti ini. Jangan sampai salah ya. Oke? Tips selanjutnya adalah jaga kesehatan kalian, bukan hanya kesehatan jasmani tapi juga kesehatan mental kalian. Karena semakin dekat dengan ujian biasanya orang-orang pada stres. Jangan men. Semakin dekat itu aku malah rekomendasikan ketika H-1 kalian gak usah belajar. H-1 dan hari H kalian gak usah belajar. Loh kok gak usah belajar? Kenapa? Kalau kalian belajar H-1 dan kalian gak tidur sampai pagi, alhasil ketika nanti kalian tes kalian udah gak fit. Dan itu juga memicu stres juga. Pada akhirnya kalian mengerjakan soal itu tidak maksimal. Jadi saranku H-1 ya udah, kalian istirahat, kalian kerjakan dengan baik, tinggal tunggu hasil pengumuman. Dan tips yang ketujuh, tips yang terakhir adalah kalian jangan lupa berdoa, karena di sisi lain ketika kalian terus-terusan berusaha tanpa diiringi doa ya sama aja kalian sombong gitu. Tapi kalau kalian kebanyakan doa tapi nggak ada usaha ya gimana gitu. Jadi hidup harus balance dan semangat untuk kalian semuanya, kalian pasti bisa untuk lolos di perguruan tinggi ya. Aku tunggu kabar baiknya dari kalian dan jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you. Kalau kalian punya teman ya, Oke, itu tadi video atau tayangan film ya, tips sukses masuk perguruan tinggi ya, yang sudah tadi dibahas, sudah Bapak sering tekankan juga ya. Memilih karir itu, perencanaan karir itu dengan kita memilih jurusannya dulu sesuai passion kita atau tidak tadi kan ya. Nah, ada apa tidak jurusan yang di kampus itu, jadi jangan tergiur dengan kampus yang rankingnya tinggi, dengan yang bagus tadi kan ya. Oke, baik lanjut. Nah, jadi hal yang perlu diketahui ya di sini dalam mengenal bentuk perguruan tinggi. Yang pertama universitasnya ya di sini. Nah, ada universitas pertama, di sini ada jenjangnya ya, ada tingkatannya yang dimaksudnya di sini.
Jadi suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Ya, ini banyak pilihannya di sini. Program studinya dan ada kelompok fakultasnya juga. Yang kedua institut ya. Jadi contohnya banyak ya universitas ya, UGM, UI, dan banyak lagi ya. Nah, sedangkan ini institut ya. Yang kedua, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang sejenisnya. Contoh, misalkan IPB kan ya, ITB kan, ada lagi IKJ, ya, banyak ya institut ini dalam satu program pendidikan akademi saja gitu kan, disiplin ilmunya. Gitu. Nah, yang ketiga, sekolah tinggi, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup suatu disiplin ilmu tertentu. Ya, tapi ini terbatas ya kalau sekolah tinggi ini contohnya ya sekolah tinggi agama Islam, STAI, misalkan sekolah tinggi ilmu ekonomi, STIE ya, ada yang seperti itu juga kan. Atau yang di negeri itu STAN ya, sekolah tinggi akuntansi negara kan. Ya, ada itu ya sekolah tinggi golongannya ya. Dan adapun yang keempat ini akademi, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Nah, contoh misalkan Akademi Kimia Analis ya ada di Bogor ini ya, negeri juga itu. Dan banyak akademi-akademi lain, akademi kepolisian misalkan. Nah, itu merupakan satu cabang ilmu pengetahuan saja ya di khusus gitu kan untuk memilihnya itu. Yang kelima ada lagi politeknik ya, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktiknya. Ini biasanya ini bukan tingkatannya S1 tapi D4 di politeknik ini ya, karena banyak prakteknya nih. Dan tiga ya kalau S1 itu banyaknya adalah teori ya. Dan ada pun D3-nya juga gitu kan di politeknik ini. Nah, itu biasanya ada politeknik macam-macam ya. Bahkan ada yang apa di bidang kesehatan, Poltekkes ya. Ada lagi yang di politeknik juga yang di tempat-tempat lain ya. Kalau negeri sih kebanyakan Poltekkes ya bentuknya. Nah, lalu di sini ya, jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi sekarang. Ini ada pendidikan akademi, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan S1, S2, dan S3. Adapun pendidikan profesional, pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu teknologi ya D1, D2, D3, D4 atau spesialis. Nah, baik, jadi gini, kalau pendidikan akademi ini kan tadi kan secara teori ya, tidak banyak prakteknya kan. Nah, itu di tingkatan S1, S2, dan S3. Nah, banyak ya bisa kita tempuh ya pendidikan akademi ini gitu kan. Biasanya ini banyak peminatnya. Tapi kalau profesional ini biasanya itu yang tadi yang politeknik itu ya ada di tingkatan D1 sampai D4. Tapi ada pun yang spesialis dan pendidikan profesi lainnya seperti Bapak misalkan ada pendidikan konselor ya, dan ada pun pendidikan perawat nurse ya nanti dapat gelarnya itu, dan pendidikan lainnya ya. Nah, itu tapi biasanya ditempuh harus menempuh pendidikan akademi ini dulu syaratnya ya S1-nya. Itu baru bisa mengambil spesialis tadi gitu, dapat Bapak bisa dapat konselor. Biasa kuliahnya juga singkat, hanya 1 tahun ya pendidikan profesional ini. Tapi itu yang pendidikan profesi ya, beda dengan D3. D4, D3 3 tahun, D4 itu 4 tahun. Nah, yang ketiga pilihan program studi yang tepat ya pastinya. Kalian passionnya kemana gitu kan. Kalau basic keilmuannya juga di mana gitu. Bapak sering tanyakan juga ya kepada klien yang sudah konseling dengan Bapak bahwa ini ya, kamu ahlinya atau pelajaran apa yang memang diminati dan disenangi gitu paling. Kalau di MIPA ini biasanya kan antara misalkan biologinya atau fisikanya atau kimianya gitu yang lebih condong gitu kan.
Nanti dari situ dapat kelihatan gitu kan passionnya nanti ke depannya bakal seperti apa. Bisa misalkan biologi ya bisa kedokteran, kalau dari fisika. Pak. Kita lanjut kembali pada slide yang ini. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi atau jurusan, antara lain sini akademik ya, maksudnya di sini pengertian tentang program studi, jurusannya, dan yang kedua kemampuan akademik siswanya ya. Oke, baik, lanjut non akademik. Jadi menyesuaikan cita-cita, minat dan bakat. Yang kedua faktor dan variabel pendukung. Nah, ini antara lain ada seperti informasi yang sempurna, lokasi dan biaya, daya tampung jurusan, peluang atau diterimanya, dan masa depan karir dan pekerjaan. Ya, jadi banyak di sini prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi atau jurusan. Nah, itu tergantung gimana tadi ya, akademik basic keilmuan kita yang diminati tadi kan. Kalau misalkan pengen kedokteran ya gimana nilai biologi kita, gimana kalau misalkan pengen teknik, gimana nilai fisika kita bagus atau tidak ya, atau pendidikan yang kimia ya, gimana nilai kimia kita juga gitu kan. Nah, selain itu non akademik ya, bagaimana cita-cita, minat dan bakat kita sendiri terhadap program studi tersebut gitu kan. Nah, apakah memang sesuai dengan passion kita ya, atau memang masih diragukan gitu kan. Kita masih ragu ya jangan sampai dipaksakan untuk memilih itu, atau bahkan nekat sampai lintas jurusan ya, milih malah ke sosum ya kalau kita tidak mampu amat gitu ya. Misalkan milih akuntansi atau manajemen gitu kan harus dari sosum ya. Ya itu nanti bakal di UTBK-nya juga yang IPC kan, ilmu pengetahuan campuran ya. Bahkan ada yang konseling juga dalam bapak kemarin pengen psikologi ya. Sebenarnya psikologi juga ada yang dari MIPA, psikologi klinis ya, itu ada di fakultas kedokteran biasanya itu. Intinya bisa jadi psikolog juga gitu kan, tapi memang lebih berat ya untuk psikologi klinis ini ya. Tidak masih dari IPS gitu kan, ada juga. Ya kalau memang seperti kayak Bapak dari BK gini jadi guru BK kayak gini, itu ada bimbingan konseling ya jurusannya, itu bisa dari IPS tentunya. Kalian kalau memang berminat bisa ambil sosum nantinya itu, dan tesnya UTBK-nya bakal IPC. Nah ini tergantung tadi informasinya juga yang didapatkan kalian bagaimana terkait program studi tersebut gitu kan. Terus lokasinya jauh apa tidaknya kan itu tergantung dari orang tua juga nanti akhirnya kan menyetujui apa tidak di luar Jawa biasanya. Dan biayanya ada misalkan gelombang-gelombang tertentu nantinya. Sekarang tuh kebanyakan universitas pakai uang kuliah tunggal ya, UKT kan. Tapi itu ada gelombangnya, gelombang berapa dapatnya ya, semakin tinggi nanti biasanya semakin lebih ini juga, itu kan didasarkan dari penghasilan orang tua biasanya ada ya. Nah bagaimana pertimbangannya nanti analisis dari pihak kampusnya ya. Sudah yang tampung jurusannya, peluang diterimanya, kuotanya juga gimana nih, misalkan hanya menerima di jurusan itu berapa puluh orang gitu kan, ternyata favorit juga gitu kan, sangat favorit gitu di kampus itu tuh gitu, banyak peminatnya bahkan sampai ribuan, ya akan susah gitu kan peluangnya itu. Lalu masa depan karirnya bagaimana ini kan, kalian memang kalau nanti bekerja ya di bidang medis ya tentu harus mau resikonya nanti gitu kan, kerja di klinik atau bahkan di rumah sakit, di puskesmas gitu. Ya jangan ngeluh ketika nanti setelah kuliah bahkan setelah lulus harus jadi perawat atau jadi dokter gitu kan. Kalian menyesal gitu kan ke depannya, ya jangan sampai seperti itu ya. Nah, lalu di sini cara untuk menetapkan ya pilihan di perguruan tinggi itu. Pertama ini reputasinya bagaimana gitu kan perguruan tingginya, tadi yang bisa juga lihat dari ranking perguruan tingginya ya kan. Masuk misalkan UGM ya udah pasti favorit kan, UI gitu kan, bahkan IPB yang rankingnya sudah tinggi di Indonesia ini, bahkan di internasional juga sudah cukup tinggi. Lalu metode dan persentase pembelajarannya gimana ya, tadi kan butuh yang memang pengennya praktek atau memang yang teori tadi kan, atau tingkatan S1 atau D4 nih gitu kan, bahkan D3 boleh dipilih juga kalau memang itu sekiranya minat ya untuk sekolah vokasi kalian dia. Yang ketiga status akreditasinya, nah ini juga ternyata penting ya, jangan sampai
Bapak juga agak sedikit menyesal karena dulu ya itu tidak memilih perguruan tinggi itu dengan secara baik ya. Akhirnya ini juga menentukan nanti di tes CPNS biasanya, atau sekarang tuh istilahnya ASN ya. Karena status akreditasinya jelek ya, Bapak gagal dalam perpekasan ininya ya, pemberkasan dari ijazahnya gitu kan, karena harus melampirkan status akreditasi program studinya juga itu. Nah ya, itu karena ditolak akhirnya gitu kan. Biasanya untuk menjadi ASN itu ya harus bagus gitu akreditasi program studi pilihan ininya kampusnya ya. Bahkan yang diutamakan juga yang A gitu kan, ada yang memang berprestasi yang ininya akreditasinya harus A juga gitu di program studinya. Yang keempat, fasilitas pendidikan ya, bagaimana di situ, lengkapkah perpustakaannya, ruang kelasnya bagaimana, nyaman atau tidaknya gitu kan. Jangan yang kampusnya masih numpang di tempat lain gitu kan, atau bahkan kampusnya juga nggak tahu di mana gitu kan. Ya jangan sampai seperti itu ya, ini harus tahu fasilitas pendidikannya juga gimana. Yang kelima, prospek lulusannya ya. Ya gimana tuh setelah lulus dari universitas tersebut ya, banyakkah ada yang menjadi pengusaha atau yang kerja di bidang BUMN di pemerintahan gitu kan. Nah, itu juga perlu kita cari tahu juga ya. Dan bagaimana nih yang penting biayanya. Tapi ya biasanya ya segimanapun kita mau kuliah niat baik kita ya pasti orang tua bakal mendukung gitu kan. Apalagi kampus yang sudah kita pilih sesuai dengan pilihan kita gitu, benar-benar sesuai pilihan kita dan orang tua pun setuju gitu kan. Insya Allah gitu ya, kita juga tidak perlu sebenarnya memikirkan biaya gitu kan. Kalau memang merasa orang tuanya mampu, insya Allah gitu kan bakal didukung seberapa besar pun gitu biaya yang harus dikeluarkan. Dan syukur-syukur kalian tuh bisa dapat ini apa namanya beasiswa ya dalam misalkan bidik misi gitu kan. Yang beasiswa lainnya KIP kuliah bahkan ada juga kan. Ya, itu pasti insya Allah gitu kan tidak perlu memikir biaya ya karena sudah dibantu oleh pemerintah. Nah, adapun sini ada 5 faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk di perguruan tinggi yang baik, yaitu faktor teknis pertama ya, kedua faktor psikologis, ketiga faktor penguasaan materi tes, yang keempat faktor strategi pengerjaan soal, yang kelima faktor strategi memilih jurusan program studi. Nah ini misalkan begini, dalam seleksi nasional itu ya yang SNMPTN ya, yang lewat jalur rapot atau undangan. Nah itu biasanya ada beberapa faktor-faktor penentu. Misalkan ini contoh ya, nah, kampus yang berada di Jawa Barat itu lebih mengutamakan yang lulusan sekolah yang berada di Jawa Barat. Nah ini nih salah satu kunci kalian juga dalam memilih perguruan tinggi ya. Itu diutamakan biasanya kan, karena ada indeks kewilayahan namanya nilainya itu. Itu sekolah yang memang sudah berada di Jawa Barat. Ya, misalkan kita ya Mandua Kota Bogor, itu kalian memilih di UPI misalkan ya, yang berada di Bandung kebanyakan ya, apalagi Pajajaran, Pajajaran atau bahkan IPB ya. Nah itu insya Allah ya bukan gampang ya, itu mendukung juga untuk lebih memudahkan masuk ke perguruan tinggi tersebut gitu, dibandingkan dengan yang berada misalkan di Sumatera gitu kan, di luar-luar Pulau Jawa misalkan ya. Nah itu lebih susah gitu kan ya, termasuk di Jawa Tengah Jawa Timur juga lumayan ya persaingannya itu kan lebih ketat. Dan bagaimana faktor lainnya juga ya, kalau misalkan kalian memilih UTBK akhirnya tidak dapat seleksi lewat jalur undangan tadi, nah ini memilih jurusannya juga harus benar-benar gitu kan program studinya. Dan nanti kan ada dapat 3 pilihan kalau tidak salah ya, pilihan 1, 2, 3 itu sebisa mungkin memang kalau misalkan bidang medis ya 3-tiganya bidang medis aja gitu, jangan sampai ada yang berbeda gitu kan. Dan kalau diusahakan kampusnya juga jangan ada yang sama semuanya gitu. Nah, tapi nggak apa-apa kalau memang ada 2 ternyata pilihan yang kampusnya masih itu aja ada. Tapi kalau bisa program studinya ini yang berbeda gitu. Jangan sampai sama nanti akhirnya tidak apa ya, pilihan lainnya itu disayangkan gitu, tidak terpilih akhirnya gitu. Dan syukur-syukur kalau kalian tuh diterima bisa dalam berbagai jalur tes ya. Misalkan di jalur undangan diterima SNMPTN, di UTBK juga mencoba ternyata diterima, bahkan di ujian mandiri pun gitu ya, tes mandiri yang kampusnya melaksanakan diterima juga. Wah itu luar biasa ya, ada beberapa pernah ya
kakak kelas kalian sendiri yang pernah sampai 3 jalur tes diterima gitu di 3 perguruan tinggi berbeda juga gitu. Tapi itu alhamdulillah yang benar-benar dipilih yang utama yang dia pengen gitu akhirnya yang diterimanya itu. Ya, mudah-mudahan sampai seperti itu kalian di antara kalian tuh ada yang seperti itu. Nah, ini lalu tips cara masuk perguruan tinggi favorit ya. Yang pertama tentukan pilihan. Yang kedua ukur kemampuan, ketiga tetapkan alternatif. Yang keempat cari informasi, yang kelima perbanyak ilmu, keenam jaga kondisi tubuh. Lalu ketujuh jalur masuk kuliahnya bagaimana, ada 8 ini ada jalur SNPTN, SBMPTN dan mandiri ya. Adapun jalur-jalur lain ya kayak di perguruan tinggi Islam itu juga kayak UIN ya. Banyak ya di baik Jakarta, Bandung ataupun daerah lainnya. Ada yang SNMPTKIN, ya ada ya SBMPTKIN juga ada gitu kan. Itu yang akhirnya bisa membantu kalian juga kalau memang berminat untuk di perguruan tinggi Islam ya. Seperti UIN itu. Nah, ini tadi ya tipsnya ya, cara-caranya supaya kalian benar-benar mengetahui tadi yang Bapak bilang pilihannya gitu kan. Jangan sampai salah pilihan jurusannya. Takutnya ketika kalian memilih ada 3 pilihan itu tapi ternyata pilihan yang kedua atau ketiga yang diterima. Tapi itu tidak sesuai passion kalian gitu, tidak sesuai keinginan dan akhirnya tidak diambil oleh kalian gitu kan. Itu nantinya akan merugikan sekolah sendiri gitu. Nah, itu yang biasanya ada kakak kelas kalian yang seperti itu. Ada beberapa perguruan tinggi yang akhirnya membacklist lah gitu ya sekolah kita ini agar tidak dapat diterima tahun berikutnya, merugikan adik kelasnya itu nantinya gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Yakin terhadap pilihan jurusannya dulu, makanya dari 3 pilihan itu kalian itu mau memilih apa yang benar-benar sesuai hati gitu kan, sesuai keinginan gitu. Jangan sampai nantinya nyesel malah yang diterima yang ini yang pilihan kedua tapi gak sesuai gitu kan dengan kemauan gitu kan. Akhirnya tidak diambil, ya itu tadi akhirnya merugikan nantinya ya adik kelas kalian. Tapi kalau kalian ambil nantinya tahun-tahun selanjutnya akan bahkan 2 tahun tidak kalau salah ya 2 tahun ke depannya itu dapat kuota jatah ya untuk sekolah kita gitu. Misalkan kayak di ITB tahun 2000 berapa ya Bapak lupa 2018 kalau salah ada yang 2 orang masuk ITB dan nanti setelah itu 2019 dan 2020-nya itu 2 orang lagi bisa gitu masuk jatah 2 orang itu ke ITB gitu kan. Nah, tapi dengan tentu ya harus lulus ya jalur-jalur tesnya gitu. Ya, oke itu saja ya yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Masih ada waktu mungkin untuk bisa kita berdiskusi atau ada yang mau bertanya terkait apa sih yang harus nanti dipersiapkan ya kira-kira untuk bisa lolos ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi favorit sesuai dengan pilihan dan keinginan kita. Enggak mungkin yang lagi sedang di streaming YouTube juga bisa komentar bila ada pertanyaan, silakan nanti Bapak coba lihat ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan terkait materi yang hari ini Bapak sajikan ya. Silakan masih ada waktu ini ya, masih panjang waktunya. Ada yang mau bertanya silakan. Begini. Bapak, Ya, kenapa? Oke, Putri. izin berkata. Ya, silakan. Kan tadi Bapak bilang ya kalau misalkan apa kita masuk misalkan bisa SNMPTN, terus tapi kita ambil kan bisa di blacklist. Itu cara tahu kita apa sekolah kita tuh di blacklist gimana ya, Pak? Masih. Ya, oke, terima kasih. Nah, itu waktu itu pernah terjadi ya di beberapa universitas ya. Seperti misalkan kalau nggak salah UNJ ya kalau nggak salah waktu itu juga ya. Itu akhirnya banyak yang sebenarnya lolos gitu ya di UNJ itu gitu, tapi akhirnya malah dinyatakan tidak diterima gitu. Nah itu juga sebenarnya awalnya kita bingung juga gitu kan, pihak sekolah juga kan, sampai akhirnya ada beberapa perwakilan yang memang coba ya ke sana langsung ke kampus ya untuk menanyakan gitu kan.
Nah, itu ternyata memang seperti itu. Ada beberapa data yang memang siswanya tidak mengambil gitu kan, padahal sudah dapat gitu kan, bahkan akhirnya malah dikurangin jatahnya gitu, kuota untuk penerimaan seharusnya bisa bahkan lebih banyak gitu kan ya, di UNJ itu diterimanya gitu kan. Ada beberapa yang akhirnya tidak diambil. Tapi kalau misalkan begini, berbeda kasusnya kalau misalkan ternyata ada 3 tadi kan, misalkan 3 pilihan diterima semuanya, tiga-tiganya. Nah, yang 2 pilihan kan nggak mungkin diambil juga kan. Nah, itu kan ada datanya juga gitu kan pastinya gitu. Nah, kalau mengambil yang salah satu gitu kan, tapi tetap harus konfirmasi gitu kepada pihak kampus yang sudah menerima gitu kan, sehingga bisa kuotanya diambil oleh sekolah lain misalkan gitu, calon mahasiswa yang lain gitu kan. Nah, itu tidak apa-apa kalau memang seperti itu. Tapi kalau memang pilihannya satu-satunya diterima di situ saja, tidak diterima, nah itu yang beresiko akhirnya gitu kan. Itu harus dicek oleh langsung ya dari pihak sekolah ke universitasnya atau ke kampusnya gitu. Kalau kalian ya tidak mungkin bisa langsung mengeceknya gitu kan. Itu ada biasanya kan kalau dulu itu dikerjakan oleh Pak Adit ya, karena sekarang tidak ada Pak Adit ya yang bisa ini, mungkin nanti adalah yang operatornya yang untuk bisa mengetahui gitu informasi-informasi seperti itu gitu kan. Ya itu aja mungkin Putri ya. Jawaban dari Bapak gimana Putri? Ada lagi yang mau bertanya? Diakhirin waktunya. Saya izin bertanya lagi deh Pak. Oh, mau bertanya lagi malah Putri ya. Silakan ya Putri. Ini Pak, kalau cara mensiasati biar pilihan pertama sama pilihan kedua kita itu gimana Pak? Biar tepat. Mensiasati pilihan yang pertama dan kedua supaya akhirnya pilihan Iya. itu tepat ya. Oke. Gini Putri ya, dan termasuk teman-teman yang lain. Tadi kan begini, misalkan ada yang pengen ambil apa namanya psikologi tadi yang Bapak bilang ya. Nah, ini kan psikologi yang memang diinginkan yang mana dulu gitu kan. Yang tadi kata Bapak bisa kalau dari MIPA ini psikologi klinis misalkan. Ya nggak apa-apa ambil gitu kan psikologi klinis. Dan psikologi yang memang yang biasa gitu kan. Itu juga bisa diambil di pilihan kedua gitu. Alternatifnya gitu kan. Nah, itu bisa di kampus yang berbeda juga kalau bisa gitu kan. Yang penting sih gini, nggak apa-apa prodinya itu sama gitu kan. Tapi jurusannya apa? Bukan jurusannya, kampusnya berbeda gitu. Nah, misalkan di kampus A itu kan di psikologi yang pertama itu, yang psikologi yang kedua di kampus yang B gitu. Tapi kalaupun memang takut beresiko gitu kan, ambil jurusan sama atau prodi yang sama gitu kan. Bisa juga dalam satu bidang gitu. Maksud Bapak begini, kalau kalian memang cenderungnya kemana ke medis misalkan kan, medis itu kan nggak mesti jadi dokter kan. Nah, adapun kalau memang pilihan pertamanya kedokteran yang diutamakan gitu kan, kalau memang pengen bener jadi dokter gitu kan, ya keduanya bolehlah ini perawat gitu kan, keperawatan gitu kan, atau kesehatan masyarakat ada juga kan gitu, bahkan bisa mungkin nutrisi kan, gizi ya. Ya itu juga kan sama-sama di bidang medis gitu bekerjanya gitu. Atau bahkan tadi yang psikologi klinis gitu. Bahkan ada lagi apalagi misalkan farmasi ya. Nah, itu kan sama-sama misalkan dari biologi dan kimianya yang ini yang benar-benar harus baguslah nilainya gitu kan. Modal awalnya itu dari situ gitu. Nah, itu yang akhirnya nanti bisa menentukan pilihan jurusan pilihan antara satu dan duanya itu gitu. Sehingga ada alternatif pilihan lain yang memang masih satu bidang gitu. Misalkan kayak Bapak juga ya. Bapak pengen jadi guru BK kan. Bapak ambil pilihan pertama di bimbingan konseling misalkan gitu kan. Tapi selain itu Bapak tetap pengen jadi guru, tapi bukan jadi guru BK. Gak apa-apa. Pendidikan IPS, kan basic Bapak dari IPS. Ambilnya pendidikan IPS, bisa jadi guru IPS. Bahkan yang ketiga misalkan tetap dalam bidang psikologi, ya nggak apa-apa ngambil di psikologi di pilihan ketiganya. Itu seperti itu contohnya. Ya, gimana Putri Siva jawabannya? Udah jelas ya?
Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanya. Oke, silakan Torik. Gini Pak, apa sih? Kalau misalkan nanti kalau di SMA itu kan masih bisa pakai kartu Indonesia Pintar ya, KIP gitu yang bagi yang ekonominya nggak mampu. Terus nanti kuliah itu masih bisa pakai nggak Pak? Sedangkan saya itu apa sih pengennya ngambil juga SNMPTN. Apakah KIP itu masih bisa digunakan untuk membantu biaya hidup saya gitu Pak? Oke, terima kasih Torik kembali ya. Pertanyaannya terkait tadi KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Ya, pasti ada ya namanya program KIP kuliah nantinya gitu. Ada, aku tenang aja ya, bagi yang memang memiliki KIP itu bisa dipergunakan sampai tingkat perguruan tinggi ya. Nah, tentunya itu nanti akan kalau memang teknisnya nanti peruntukannya ya, apakah nanti dicairkannya melalui bank atau gimana gitu ya, kalau langsung dialokasikan kepada biaya kuliah itu Bapak belum tahu persis ya kalau sampai ke situ gitu kan. Yang pasti KIP kuliah itu ada ya, nanti bakal lebih jelasnya juga Bu Rahma yang memang lebih paham ya, karena sudah bertahun-tahun ya dalam memegang kelas 12 ini. Kalau Bapak kan baru tahun ini doang gitu. Nanti bisa dipergunakan tentunya yang pasti pertama untuk biaya kuliah itu ya. Berapapun jumlahnya nanti yang akhirnya bisa diterima itu pasti akan membantu gitu kan. Dan juga nanti akan ini kan ada yang Bapak bilang uang kuliah tunggal ya. Nah, maksudnya kamu ke gelombang berapa gitu kan nantinya di kampusnya itu setelah analisis gitu kan, dari penghasilan orang tua, mungkin dari kondisi ekonomi juga gitu kan. Tapi jangan khawatir ya. Ya oke, mungkin gimana tadi Torik kembali ya. Oke Pak, kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik, itu saja ya yang mungkin dapat Bapak sampaikan terkait materi pada kesempatan kali ini, karena waktu juga udah menunjukkan jam 4 ya, udah habis waktunya. Terima kasih, walaupun maaf ya tadi kendalanya Zoom-nya memang tidak bisa waktunya lama ya, karena terbatas. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Ini mau diakhiri juga. Oke, gitu aja mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Nanti mungkin kerjakan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kesalahannya. Bapak Heri, kita akhiri ya semua dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.